Ya, Dokter Budi, kalau tadi kan Anda cerita bahwa alat apa ini, stasiun air minum Anda ini kan memanfaatkan air kolam, ya, air sungai atau entah air apalagi yang ada atau mata air yang ada yang mungkin belum layak diminum tapi setelah melalui proses baru bisa diminum. Nah, bisa cerita pengalaman Anda di Cianjur kemarin untuk mencari sumber air untuk diolah menjadi air minum? Apa tantangan terberat yang dihadapi di daerah bencana? Kebetulan kita di Cianjur ini adalah daerah dengan sumber air yang bagus. Bahkan sering kita melihat rumah-rumah pun keran airnya selalu nyala tidak berhenti karena memang airnya melimpah ruah. Dan makanya ketika kami ke sini airnya juga bagus dan kualitasnya juga risiko untuk terjadinya kontaminasi logam berat dan yang lain-lain sepertinya tidak terlalu menonjol, sehingga kami sudah punya bahan baku yang cukup bagus. Apalagi bahan baku ini disuplai oleh PDAM, sehingga lebih bagus lagi. Dalam konteks ini sebenarnya kalau ibu-ibu mengambil air itu kemudian dimasak, sudah selesai menyediakan air bersih. Tetapi masak itu sangat butuh waktu dan energi, maka dengan ultraviolet ini sebenarnya sudah cukup. Meskipun begitu, kalau air itu dalam jumlah banyak, kemudian disaring, itu dalam partikel yang kecil-kecil masih ada juga. Oleh karena itu, sebelum di sterilisator ultraviolet, kita memberikan ruang-ruang chamber filter untuk meyakinkan bahwa hanya air yang keluar. Memang tidak terlalu tersaring banyak, tetapi dalam lama-lama juga jenuh juga. Ini menunjukkan bahwa ada kandungan partikel di dalam air itu. Kemudian kalau alat ini bisa dipakai untuk air bersih, pasti bisa dan mudah. Tetapi suatu persoalan ketika terjadi di mana air ini tidak ada, kita harus mengambil air sungai atau air kolam, itu sangat mudah sekali. Hanya dengan menambahkan beberapa dream di depannya untuk fungsi pengendapan, koagulasi terhadap partikel-partikel itu, maka kita mendapatkan air yang relatif sudah bersih partikelnya, dan kemudian kita saring, dan kemudian kita saring lagi untuk membuat air itu betul-betul jernih seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, hanya tinggal sterilisasi saja. Baik, jadi ini bisa Begitu. langsung diminum ya. Nah, yang jadi pertanyaan Bisa diminum. kemudian, di daerah bencana kan biasanya nggak ada listrik atau listrik terputus, lampu mati. Ini menggunakan apa ya sebagai motor penggeraknya? Karena kita menggunakan mobil, sehingga kita bisa menggunakan inverter yang merubah catu daya listrik di mobil DC menjadi AC untuk menggerakkan pompa dan lampunya. Tetapi bisa juga kita menggunakan diesel seperti kemarin kita di sini karena inverter kami rusak ketika sampai di sini. Kami dipinjami oleh BPI Cianjur, Cianjur diesel, sehingga kami bisa keliling dengan dieselnya. Tetapi untuk mengatasi itu juga, kita juga menyiapkan kabel yang panjang sampai 50 meter, sehingga sewaktu-waktu ke daerah di mana masih ada aliran listrik yang mengalir, kita bisa menggunakan aliran listriknya. Jadi perlu berapa orang untuk mengoperasikan stasiun air minum ini? Sebenarnya untuk operasional ini terlalu sangat mudah sekali, mungkin 1 atau 2 orang cukup. Karena hanya 2 tombol yang dinyalakan, udah kita air itu bisa mengalir sendiri. Memang karena ada mobil, maka 1 orang itu harus ada yang bisa driving mobil. Tetapi yang satunya misalnya istilahnya kerneknya yang bisa nganu air, sehingga 2 orang bisa. Tapi 1 orang pun bisa. Oke, nah sekarang kan pertanyaannya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat alat yang cukup lengkap, standar, untuk bisa mengolah air kotor menjadi air bersih ini? Memang kalau kita tidak tahu, kita selalu berpikir overestimasi terhadap pembiayaan ini. Karena memang alat-alat yang ada di pasaran, itu harganya dari ratusan juta sampai puluhan juta. Padahal itu yang diperlukan paling utama adalah tabung ultraviolet. Tabung ultraviolet itu harganya hanya sekitar 1 juta sampai 3 juta. Kemudian tabung-tabung yang lain dalam ratusan ribu, dan filter yang besar dalam ukuran yang sekitar 1 juta. Sebenarnya itu pun sudah sangat cukup. Sehingga ketika kita mempunyai stasiun seperti yang beberapa waktu yang lalu kita bangun di Lumajang, akhirnya kami mendapatkan dari benih baik stasiun yang banyak, sehingga kita bisa bangun
hampir sekitar 25 stasiun. Dan diantaranya sekarang kami bawa sebagian ke Lumajang untuk pelayanan-pelayanan ini juga. Kurang lebih dengan harga kurang lebih 5 juta sampai 10 juta pun sebenarnya kita bisa membuat stasiun yang bisa bergerak ini. Ya, pertanyaan terakhir ini, Dokter Budi. Banyak sekali problem sosial di masyarakat yang Anda terlibat di dalamnya, termasuk di kondisi-kondisi bencana. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang Anda cari sehingga Anda kemudian selalu berada di tempat-tempat seperti itu? Pertama, saya ini seorang dokter. Basis kami adalah kemanusiaan. Sehingga kalau ada sesuatu yang kesusahan, kami bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Dan kebetulan saya juga seorang dosen. Sehingga kalau ada bencana-bencana atau risiko-risiko bencana, termasuk jamban, kita bisa mengkaji, menganalisis, dan kemudian mencoba untuk mencari solusi. Banyak orang yang tidak tahu, tidak bisa memberi solusi, akhirnya apa? Akhirnya menjadikan pelayanan-pelayanan itu menjadi sangat mahal. Kami membuktikan pelayanan-pelayanan yang ke masyarakat bisa cepat, murah, dan mudah. Apa saja, termasuk dalam konteks toilet dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi concern kami sebagai dosen untuk mengupdate ilmu kami, karena kami juga mengajar disaster management di epidemiologi pasca sarjana Undip. Ini ilmu ini kami update kepada mahasiswa-mahasiswa kami supaya mereka mendapatkan ilmu yang terakhir. Kemudian pada saat yang sama kami mengharapkan kami bisa mengadvocate apa yang menjadi konsep kami ini menjadi decision makers. Karena banyak di Indonesia ini decision makers itu tidak mengetahui aspek-aspek efisiensi, efektivitas dari suatu pengelolaan manajemen, pengelolaan kesehatan maupun bencana. Sehingga kita maklumi karena BNPB kita ini bukan orang expert, diambil dari misalnya dinas-dinas yang lain yang dimasukkan karena masih baru. Oleh karena itu banyak dari petugas-petugas kita harus sekolahnya di Australia untuk tentang kebencanaan. Makanya kami di beberapa institusi kesehatan termasuk di Undip, kita ada layanan-layanan untuk melatih seperti ini. Dan tujuannya juga nanti ke arah decision maker supaya bupati wali kota tahu bahwa kalau ada bencana itu jangan sampai menunggu 3 bulan secara ilmu klasik disaster dulu untuk bangun huntara. Kalau perlu seminggu 3 hari sudah ada huntara, itu akan membuat kesehatan masyarakat lebih terjaga. Air minum dalam waktu 3 jam itu harus bisa di tempat, itu adalah menjamin kesehatan masyarakat kita semuanya. Inilah tujuan-tujuan kami selain tujuan kami sebagai seorang beragama juga. Katanya kalau di tempat bencana ini itu gudangnya berkah. Banyak orang miskin, banyak orang menderita. Kalau kita melakukan di sana, pahalanya akan banyak sekali. Tapi saya yakin ngaji saya di televisi dengan Kiai Haji M. Zainuddin MZ itu mungkin sebenarnya seperti itu. Dan kami yakini mereka memang memerlukan dharma kita untuk mengeringankan beban mereka. Baik. Baik, terima kasih Dr. Budi Laksono. Doa kami selalu untuk Anda ya. Terima kasih. Kalau kemarau kita nggak kebagian, bisa berangkat jam 3 pagi, itu mungkin bisa cuma bawa 2 galon air.